Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran kami ya Bapa, sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti dan dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah dari surat Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai yang ke-18. Saya akan berkhotbah dengan judul Mengenakan Perlengkapan Senjata Allah. Saya akan berkhotbah dari surat Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai yang ke-18 dengan judul Mengenakan Perlengkapan Senjata Allah. Demikianlah bunyinya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh nasihat Rasul Paulus kepada warga gereja di Efesus bahwa di dalam menjalin sebuah hubungan haruslah menggambarkan hubungan antara Yesus kepada umatnya. Sehingga Rasul Paulus memberikan saran bagi para istri, suami, anak-anak, ayah, hamba, dan tuan. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat penutup dari surat Rasul Paulus kepada warga gereja di Efesus supaya menjadi warga gereja yang kuat dalam Tuhan. Rasul Paulus mendesak warga gereja di Efesus untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Warga gereja di Efesus juga seharusnya berdoa di dalam roh serta berjaga-jaga di dalam doa. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah Rasul Paulus menghendaki warga gereja di Efesus menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah, yaitu ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Teman-teman, sebagaimana warga gereja di Efesus seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah. Teman-teman, kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah. Mengapa kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah? Apabila kita membaca ayat-ayat ini secara saksama, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 alasan mengapa kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah. Yang pertama, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dapat kita lihat dari ayat yang ke-11 dan 12. Yang kedua, supaya kita dapat mengadakan perlawanan terhadap iblis. Dapat kita lihat di ayat yang ke-13. Yang ketiga, supaya kita dapat memadamkan semua panah api dari iblis. Dapat kita lihat di ayat yang ke-16.
16. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 alasan mengapa kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah. Teman-teman, kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah. Mengapa kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah? Yang pertama, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Mari kita melihat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus menghendaki supaya warga gereja di Efesus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya warga gereja di Efesus dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Disebut perlengkapan senjata Allah karena Allah lah yang mempersiapkannya bagi warga gereja di Efesus. Allah telah menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan. Warga gereja di Efesus harus menyadari bahwa mereka membutuhkannya sehingga mereka mau mengenakannya. Sebagaimana warga gereja di Efesus seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Satu-satunya senjata iblis adalah tipu daya. Dengan tipu dayanya, iblis menciptakan ketakutan dan kekhawatiran di dalam hati dan pikiran kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44 dikatakan, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Dalam ayat ini kita mengetahui bahwa iblis adalah pembunuh manusia dan pendusta. Tidak ada kebenaran di dalam setiap perkataannya. Iblis selalu berusaha untuk mengucapkan kebohongan demi kebohongan kepada setiap umat manusia, sehingga setiap umat manusia tertipu oleh setiap perkataan yang diucapkan olehnya. Iblis begitu senang jika manusia tertipu oleh perkataannya, sehingga manusia terjerat di dalam dosa dan mengalami kebinasaan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 dikatakan, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Iblis mau mencuri kebenaran dari pikiran kita. Iblis mau menipu kita dengan pemikiran-pemikiran palsu yang terdengar masuk akal bagi kita, namun jauh dari kebenaran. Sehingga kita terjebak di dalam kegelapan dan mengalami kesulitan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Iblis mau membunuh jiwa kita melalui ketakutan dan kekhawatiran. Iblis mau menyingkirkan damai sejahtera dan sukacita dari hati kita. Iblis mau membinasakan hidup kita. Dengan kata lain, iblis mau kita tidak beroleh hidup yang kekal, melainkan mengalami kebinasaan. Satu-satunya cara untuk dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis adalah dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Salah satu perlengkapan senjata Allah adalah pedang roh yang adalah firman Allah. Firman Allah adalah pedang roh. Pedang adalah bagian yang sangat penting dan sangat berguna dari perlengkapan seorang prajurit. Dengan kata lain, firman Tuhan sangat penting dan sangat bermanfaat bagi setiap kita. Pernyataan-pernyataan yang terdapat di dalam Alkitab adalah pernyataan-pernyataan yang paling berkuasa untuk dapat melawan tipu muslihat iblis. Kita perlu berakar kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya banyak membaca firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita mendapatkan kebenaran untuk dapat melawan tipu muslihat iblis. Iblis akan terus berusaha agar kita terperangkap di dalam tipu muslihatnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dan 32 dikatakan, "Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku,
dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan akan memerdekakan setiap kita dari setiap tipu muslihat yang iblis luncurkan atas hidup kita. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa lawan kita bukanlah darah dan daging. Dengan kata lain, lawan kita bukanlah sesama manusia, melainkan roh-roh jahat di udara. Jika saat ini kita memiliki musuh, lepaskanlah pengampunan kepada orang tersebut. Jangan sampai kita tertipu. Kita benci dosanya, tetapi kita kasih pribadinya. Ketahuilah bahwa iblis akan terus-menerus berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran sehingga kita tertipu olehnya. Kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-11 dikisahkan mengenai kisah di mana Yesus dicobai oleh iblis. Setelah Yesus berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, Yesus merasa lapar. Kemudian iblis datang untuk mencobai Yesus dan berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Yesus pun menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Iblis kembali mencobai Yesus untuk kedua kalinya dengan berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari hubungan bait Allah ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus pun menjawab, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis kembali mencobai Yesus untuk ketiga kalinya dengan berkata, "Semua itu, yaitu kerajaan dunia dan segala kemegahannya, akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Yesus pun menjawab, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis pun meninggalkan Yesus. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa Yesus dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah, yaitu pedang roh yang adalah firman Allah. Sebagaimana Yesus dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Teman-teman, kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah. Mengapa kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah? Yang kedua, supaya kita dapat mengadakan perlawanan terhadap iblis. Mari kita melihat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. "Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu." Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa warga gereja di Efesus seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya dapat mengadakan perlawanan terhadap iblis pada saat dicobai dan tetap berdiri teguh. Sebagaimana warga gereja di Efesus seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat mengadakan perlawanan terhadap iblis. Kita tidak boleh menyerah terhadap daya pikat dan serangan iblis, melainkan melawannya. Jika iblis bangkit melawan kita, kita harus bangkit melawan dia. Bangkit melawan iblis artinya berjuang melawan dosa. Di dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 dikatakan, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Salah satu perlengkapan senjata Allah yaitu ikat pinggang kebenaran. Kebenaran adalah ikat pinggang kita. Dengan kata lain, kebenaran firman Tuhan harus melekat kepada kita seperti ikat pinggang kita melekat pada pinggang, sehingga kita tidak terjebak di dalam godaan iblis. Perlengkapan senjata Allah lainnya yaitu baju zirah keadilan. Keadilan harus menjadi baju zirah kita. Keadilan Kristus yang tertanam di dalam diri kita adalah baju zirah kita untuk membentengi hati kita terhadap serangan-serangan yang dilancarkan oleh iblis terhadap kita. Berkasutkan
menunjukkan kerelaan. Kaki kita seharusnya berkasutkan kerelaan, yaitu menjadi pribadi yang setia kepada Injil dan tunduk kepadanya. Ini juga bisa diartikan untuk selalu hidup di dalam Injil atau pertobatan, sehingga kita dapat dilindungi dan terhindar dari segala godaan iblis. Ketopong keselamatan. Keselamatan harus menjadi ketopong kita, yaitu pengharapan yang tertuju kepada keselamatan yang Tuhan Yesus telah sediakan. Iblis hendak menggoda supaya kita putus asa, tetapi pengharapan yang baik membuat kita tetap percaya di dalam Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-27 dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan sekecil apapun kepada iblis. Kita harus tetap berjaga-jaga sebab iblis selalu berusaha untuk mencari kesempatan untuk menjatuhkan setiap manusia. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-24 dikisahkan mengenai godaan iblis melalui ular terhadap Hawa. Iblis datang untuk menggoda Hawa secara halus untuk memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Iblis memberikan perkataannya supaya Hawa berfokus kepada batasan atau perintah yang Tuhan telah berikan. Dengan harapan Hawa menganggap bahwa perintah yang Tuhan telah berikan menunjukkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang jahat kepadanya. Ular juga berkata kepada Hawa bahwa sekali-kali Hawa tidak akan mati. Dengan kata lain, iblis mau Hawa berkompromi dengan dosa dan menganggap bahwa dosa bukanlah suatu hal yang buruk. Hawa pun tidak berjaga-jaga sehingga ia terjerat dan terjatuh di dalam godaan iblis. Kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat mengadakan perlawanan terhadap iblis. Namun berbeda dengan Yusuf. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang pertama sampai yang ke-19 dikisahkan mengenai seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf, di mana saat itu Yusuf menjadi seorang budak di rumah Potifar, seorang kepala pengawal raja. Yusuf diberi kuasa oleh Potifar untuk mengurus rumah tangga dan segala milik Potifar. Sampai suatu ketika istri Potifar menggoda Yusuf untuk tidur dengannya. Namun Yusuf menolak hal tersebut. Alkitab mencatat bahwa istri Potifar menggoda Yusuf berkali-kali. Singkat cerita, saat seorang pun tidak ada di rumah dan Yusuf sedang bekerja, istri Potifar memegang baju Yusuf dan berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan istri Potifar dan lari keluar. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa Yusuf adalah pribadi yang berjaga-jaga terhadap godaan iblis dengan tidak memberi kesempatan sekecil apapun terhadap godaan iblis. Sebagaimana Yusuf dapat mengadakan perlawanan terhadap iblis, yaitu berjuang melawan dosa dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah, yaitu ikat pinggang kebenaran. Demikian pula dengan kita. Kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat mengadakan perlawanan terhadap iblis. Teman-teman, kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah. Mengapa kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah? Yang ketiga, supaya kita dapat memadamkan semua panah api dari iblis. Mari kita melihat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus menghendaki warga gereja di Efesus untuk mengenakan perisai iman yang merupakan salah satu perlengkapan dari senjata Allah supaya dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, yaitu iblis. Sebagaimana warga gereja di Efesus seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat memadamkan semua panah api dari iblis. Godaan-godaan iblis digambarkan sebagai sebuah panah karena melaju dengan sangat cepat dan dapat menimbulkan luka yang dalam pada jiwa. Disebut panah api dengan mengibaratkan panah beracun yang biasanya membuat panas bagian-bagian tubuh yang dilukai. Pergunakanlah perisai iman. Iman adalah perisai, sejenis pertahanan yang berlaku ketika kita akan menerima panah-panah api. Kita harus sepenuhnya yakin pada kebenaran yang Allah nyatakan.
Iman yang demikianlah yang sangat berguna untuk melawan godaan iblis. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dengan iman kita mengalahkan godaan iblis. Iblis berusaha untuk membuat kita menjadi jahat. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan manusia jahat, melainkan manusia itulah yang memilih untuk melakukan perbuatan yang jahat. Kita dapat memadamkan panah-panah api atau godaan iblis supaya tidak mengenai ataupun melukai kita dengan mengenakan iman yang teguh, yaitu sepenuhnya yakin kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iman adalah segala-galanya bagi kita dalam masa pencobaan. Kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat memadamkan semua panah api dari iblis. Di dalam kitab Ayub pasal yang pertama sampai yang ke-42 dikisahkan mengenai seorang tokoh yang bernama Ayub. Di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dengan kata lain, Ayub adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Namun di dalam perjalanan kehidupannya, iblis datang untuk mencobainya. Ayub kehilangan 10 anak yang dikasihi olehnya dan segala hartanya. Di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-21 dan ke-22, Ayub berkata, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tidak berhenti di situ, Ayub ditimpa bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Bahkan istri Ayub berkata kepada Ayub untuk mengutuki Allah dan matilah. Kita mengetahui bahwa sampai akhir kehidupan Ayub, Ayub tetap menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan. Di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua, Ayub berkata kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kehidupan Ayub pun dipulihkan oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita bukan untuk mencelakakan anak-anaknya, melainkan supaya iman dan pengenalan kita kepada Tuhan semakin bertumbuh. Sebagaimana Ayub mengenakan perisai iman yang merupakan salah satu perlengkapan senjata Allah untuk memadamkan semua panah api dari iblis. Demikian pula dengan kita. Kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat memadamkan semua panah api dari iblis. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul mengenakan perlengkapan senjata Allah dari surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-18. Kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah. Mengapa kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah? Setelah kita membaca surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-18 secara saksama, kita telah menemukan 3 alasan mengapa kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Allah. Yang pertama, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang kedua, supaya kita dapat mengadakan perlawanan terhadap iblis. Dan yang ketiga, supaya kita dapat memadamkan semua panah api dari iblis. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Tuhan, kami mau untuk menggunakan perlengkapan senjata Allah di dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami menjadi pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak, apapun yang menjadi godaan atau serangan dari jahat, kami percaya bahwa segala sesuatunya dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami menjadi pribadi yang kuat karena kami selalu belajar untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau tertipu terhadap setiap jebakan atau godaan dari jahat ya Bapa. Mampukan setiap kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.